Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, alhamdulillah kita jumpa lagi hari ini. Ini gambar, suara dan gambar diambil pada sore hari dan akan diputar pada pagi hari. Kita jumpa lagi dalam acara Ummul Quran bersama Ustadz Hussein Alatas dan Ustadz Alvan Sunardi. Di sini juga hadir ada Bunda Alvan, juga ada Ustadz Husaini, alhamdulillah, dan kamera oleh Neza. Dan acara ini juga disiarkan ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Rasa di Palembang, Radio Madinah di Pontianak, Radio Luciana nomor 1 di Semarang, kemudian Radio Almas di Magelang, kemudian Radio Rasil Mercy di Yogyakarta, dan Radio Komunitas di Bondowoso. Kita ketemu lagi dalam acara Ulumul Quran. Kali ini kita mengambil tema untuk sesi yang keduanya, faktor utama terjadinya perpecahan pada tubuh umat Islam. Assalamualaikum Ustadz Hussein, Ustadz Alvan. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menangkap apa yang diuraikan nanti oleh Ustadz Hussein Alatas. Dan untuk pengantarnya tentang faktor utama terjadinya perpecahan pada tubuh umat Islam, sesi kedua akan disampaikan oleh Ustadz Alvan. Kepada Ustadz Alvan, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin. Wa ashabihil akramin al-mayamin al-muntajabin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwan, akhwat, jamaah sekalian, pemirsa televisi Silaturahim dan pendengar radio Silaturahim dimanapun Anda berada, kami dari studio mendoakan kita semua, semoga kita senantiasa berada dalam bimbingan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi keluarga kita, dijauhkan dari mara bahaya, dari penyakit, dari COVID yang sudah lama kita derita ini. Percayalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan diri kita sendirian. Maka sudah sepantasnya kita selalu bermohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah menyelamatkan kita semua. Amin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan kali ini kita masih membahas tentang mengapa umat muslim ini berpecah belah. Padahal mereka sama-sama mempunyai kitab yang sama, mempunyai nabi yang sama, nama agamanya juga sama, dan Tuhannya juga satu yang esa. Tetapi pada kenyataannya kita ini terpecah belah dengan faksi-faksi, ormas-ormas, dan saling nuduh, saling tuding satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, saling memproklamirkan diri yang paling benar, yang lain salah, saling mengklaim bahwa dirinya masuk surga, yang lain neraka, dan seterusnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, inna hadihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Inna hadihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Di dalam dua ayat ini Allah menjelaskan bahwa umat ini adalah umat yang satu
dan hanya kepada Allah lah kita menyembah, dan hanya kepada Allah lah kita bertakwa, memelihara diri dari perbuatan yang dapat menggelincirkan kita dan mendapatkan konsekuensi atau siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada kenyataannya kita diterangkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita bersatu, wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya ba'din dan seterusnya. Pada kenyataannya fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Pada kenyataannya kita itu suka memecah belah, menjadikan umat ini terpecah belah, berkelompok-kelompok, bersekte-sekte, berormas-ormas. Nah, naifnya satu kelompok dengan kelompok yang lainnya tidak rukun. Satu kelompok mengaku dirinya paling benar, paling fasih, paling selamat, dan paling mengklaim untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal ayat-ayat yang tadi dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai narasi kita untuk menghidupkan alam pikiran kita, mencerdaskan alam pikiran kita supaya kita itu hati-hati dan tidak bersikap yang seperti itu. Bahwa Al-Quran ini diturunkan adalah untuk kita supaya cerdas. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa manusia. Arabiyya itu adalah bahasa manusia supaya kita itu cerdas, la'allakum ta'qilun. Kalau misalkan kita masih berpecah belah, gontok-gontokan, ini berarti kita bukanlah manusia yang berakal. Dan terhadap manusia yang tidak berakal seperti ini, maka susah sekali meresapnya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah demikian sebagai ulasan awal atau muqaddimah. Nanti insya Allah akan diperjelas oleh guru kita semua, yakni Ustadz Husain bin Hamid Al-Atas. Kepada beliau, waktu kami persilakan, falyatafaddal mashkuran Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radit walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma bihadha asy-syahril karim alladhi harramtahu وعظمته وكرمته اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد, ikhwan akhwat, pendengar pemirsa yang dirahmati Allah, Ustadz Alfan Sunardi yang menemani kita pagi hari ini, ada juga Ibu Alfan, Ustadz Muhammad Krisna, Neza beserta seluruh kru, seluruh keluarga besar Rasil. Ada Ananda Hasuni yang ikut hadir menyimak kajian kita di sore hari ini. Assalamullahi alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Pada kajian yang lalu, kita telah berbicara mengenai faktor utama yang menyebabkan perpecahan, pertentangan di antara kaum muslimin. Setelah kita merenungkan ayat-ayat Al-Quran, kita temukan ternyata yang menjadi faktor utama yang menyebabkan perselisihan, pertentangan di antara umat Islam bukan kebodohan, bukan karena ketidaktahuan. Karena kalau orang bodoh, tahu dirinya bodoh, dia akan bertanya dan ingin tahu. Tapi justru persoalan yang utama bukan disebabkan karena
ketidaktahuan, malah perpecahan perselisihan ini setelah turunnya petunjuk, hidayah dan pengetahuan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah terangkan dalam suratul Bayyinah, "Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah." Dan tidak terjadi perpecahan, pertentangan di antara para ahli kitab kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah. Begitu juga dalam surah Al-Imran yang kita baca pada kajian yang lalu, "Inna ad-dina indallahil Islam", bahwa ad-din, agama yang diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala, dari suku manapun, bangsa manapun, dari mulai Adam sampai umat yang terakhir, yang diterima diakui di sisi Allah adalah al-Islam, yang artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru menyesuaikan agama dengan ego kita, hawa nafsu kita, tapi berserah diri kepada Allah, menerima dengan seutuhnya apa yang datang dari Allah, bukan menerima sebahagian, menolak sebahagian. Kalau kita kaum muslimin disatukan dengan sikap berserah diri kepada Allah, tidak mungkin akan ada pertentangan. Tapi kalau sebahagian kita menarik agama ke sisinya, sebahagian lagi menarik agama ke sisinya, maka akan terjadi tarik-menarik yang menimbulkan putusnya hubungan di antara sesama kaum muslim. Inna ad-dina indallahil Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan tidak terjadi perselisihan di antara para ahli kitab kecuali setelah datangnya ilmu kepada mereka, baghyan bainahum, yang menjadi penyebab bukan karena kebodohan, tapi yang menjadi penyebab adalah al-baghyu bainahum. Al-baghyu ini adalah hasrat, hawa nafsu, keinginan yang menyimpangkan manusia dari kebenaran. Penyebabnya banyak, baik itu karena harta, karena kedudukan, karena pengaruh. Ini semua merupakan sebab-sebab yang melahirkan al-baghyu. Oleh karena itu, orang-orang yang memberontak menentang pemimpin yang benar dan adil dikatakan bughah. Karena apa? Bughah jamak daripada baghin, karena mereka memiliki keinginan, tujuan-tujuan untuk kepentingan mereka. Mereka menolak untuk mentaati pemimpin yang dipilih berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan persyaratannya. Jadi yang menjadi penyebab perselisihan, pertentangan bukan karena kebodohan, malah setelah datangnya ilmu kepada mereka, mereka berselisih, di mana mereka kalau melihat ilmu yang datang pada mereka tidak sesuai dengan kepentingan mereka, mereka sesuaikan ilmu tersebut dengan hawa nafsu mereka, seperti orang Yahudi. Sebelum Nabi diutus, mereka yang gembar-gembor keliling mengatakan bahwa Nabi akhir zaman telah tiba saat diutusnya. Begitu Nabi diutus membawa apa yang mereka tidak sukai, mereka ternyata ingkar, bahkan merencanakan untuk membunuh Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Mereka orang yang kami berikan Alkitab mengenal kebenaran Alkitab seperti mereka mengenali anak mereka. Tapi sebahagian dari mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka tahu. Oleh karena itu, untuk menghindari pertentangan, perselisihan, menuntaskan perbedaan, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Apa maksudnya? Yang datang dari manusia ini bisa benar, bisa salah. Sifatnya dhanni. Tapi yang pasti, kebenaran yang tidak meragukan yang datang dari sisi Tuhanmu.
maka jangan sekali-kali kamu termasuk dari orang-orang yang bimbang dan ragu. Kamu boleh dibuat bimbang oleh pendapat manusia dan dogma mereka, tapi begitu datang yang datang dari Allah, maka kita harus terima sepenuhnya, bukan justru kita menggiring kebenaran Alkitab untuk sesuai dengan hawa nafsu dan ego kita. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Nah, mengingat manusia punya kecondongan sendiri-sendiri. Kan sebagai khalifah yang diberikan kebebasan, mau nggak mau ada yang menuju ke timur, ada yang menuju ke selatan. Walikullin wijhatun huwa muwalliha. Tiap kelompok memiliki wijah, arah tujuan di mana mereka menuju. Nah, kita dipesan oleh Allah fastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan. Jangan berlomba-lomba untuk apa? Memaksakan kehendak kita, fikiran kita, pendapat kita, terjadi benturan. Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa bakhtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Orang kalau ingkar menolak untuk menerima ayat Allah, tunggu, sesungguhnya Allah maha cepat hisabnya. Setelah itu, wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Katakan pada para ahli kitab, demikian pula para ummiyin, itu bangsa Arab yang tidak mengenal Alkitab, berbeda dengan orang-orang Yahudinya maupun Nasraninya. Katakan pada mereka, wahai Rasulullah, begitu juga. Katakan pada para ahli kitab dan para ummiyin, aslamtum, mau tidak sampean semuanya berserah diri pada Allah. Fa in aslamu faqad ihtada. Kalau mereka mau berserah diri, berarti mereka berada dalam petunjuk Allah. Wa in tawallau, kalau mereka berpaling, fa inna ma'alaikal bala. Tugasmu bukan memaksa orang untuk ikut kamu, tugasmu hanya menyampaikan. Wallahu basirum bil ibad. Sungguh Allah maha melihat, maha tahu apa yang diperbuat hambanya. Jadi jelas melalui ayat ini yang menjadi sebab pertentangan adalah al-baghyu. Al-baghyu. Oleh karena itu, walaupun kita lahir dari bapak yang sama, ibu yang sama, mendapatkan pendidikan yang sama, sama. Bisa terjadi pertentangan di antara kita kalau yang kita ikuti bukan petunjuk Allah tapi hawa nafsu kita. Contohnya, anak Adam, Habil sama Qabil. Ayahnya sama, ibunya sama, pendidikannya sama, dan mereka baru turun dari surga. Bagaimana ini satu rela membunuh saudaranya karena apa? Karena al-baghyu. Dia tidak puas terhadap saudaranya karena amalnya diterima sedangkan dia tidak diterima. Dan diterima amal ini menentukan sesuatu ya yang menjadi pilihan mereka. Siapa yang diterima amalnya, dia menerima ya apa yang diinginkan. Yang satu tidak menerima. Jadi kalau kita perhatikan, terjadinya pembunuhan pertama disebabkan karena al-baghyu. Padahal ayah mereka sama ibu mereka baru turun dari surga. Akhirnya setelah dia melakukan, timbul penyesalan di hatinya. Nah, kalau kita kaji ayat-ayat Al-Quran dengan serius ya, ketika Allah menerangkan faktor yang menyebabkan umat Islam berpecah belah ini, bukan dalam satu ayat, bukan dalam satu surah, tapi dalam banyak ayat. Kita akan lihat. Dalam surah Al-Jathiyah, Allah menceritakan sebab pertentangan perselisihan para ahli kitab sebelum kita. Kita ikut di belakang mereka. Al-Jathiyah ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna bani Israil al-kitaba wal hukma wan nubuwah wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'alal 'alamin. Wa atainahum bayyinatin minal amri fama ikhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Bani Israel Alkitab. Itu kitab tahu? Seperti kita diberikan Al-Quran. Wal hukma wan nubuwah. Dan juga kekuasaan di mana mereka memerintah. Menjadi pemuka seperti Daud, Sulaiman. Ya. Begitu pula Yusuf pada pemerintahan Mesir. Wan nubuwah. Kami anugerahkan juga kenabian buat mereka. Wa razaqnahum minat thayyibat. Kami anugerahkan bagi mereka rizki yang baik. Artinya mereka hidup cukup, rizki yang memadai. Wa faddalnahum alal alamin. Dan kami utamakan mereka dari manusia-manusia yang ada pada saat itu. Tapi mereka rukun enggak? Dengan kondisi yang sejahtera, ya. Mereka juga disatukan oleh apa? Suku yang sama, bangsa yang sama. Ternyata terjadi perselisihan dan sebabnya ternyata sama dari masa ke masa. Wa atainahum bayyinatin minal amri, di samping kesejahteraan kami apa? Anugerahkan bagi mereka bayyinatin minal amri, ay bayyinatin min amrina. Keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan min amrina, dari sisi kami. Dari petunjuk kami. Famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Tapi tidak terjadi perselisihan di antara mereka, melainkan setelah datangnya ilmu kepada mereka. Sebabnya, baghyan bainahum. Lagi-lagi, baghyan bainahum. Penyebabnya adalah al-baghyu. Walaupun orang berbeda, pendidikan, latar belakang yang berbeda, tapi kalau jiwa mereka tidak dikuasai oleh al-baghyu, mereka bisa rukun. Tapi begitu al-baghyu menguasai hati tokoh-tokoh pemimpin mereka, rakyat di bawah akan dipecah belah. Coba lihat media dakwah kita yang satu mengkafirkan sana, menyesatkan sana, hanya bisa bergunjing, tapi nggak bisa melakukan perbaikan, nggak bisa mengajak manusia kepada Allah. Mereka mengajak manusia kepada diri mereka. Bagaimana nggak berpecah belah? Inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka di hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Waktu diperiksa bukan karena ketidakjelasan agama Allah, tapi karena penyakit-penyakit hati. Thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Kemudian kami tempatkan engkau wahai Rasulullah di atas syariat yang bersumber dari petunjuk kami. Ala syari'ati minal amri ay min amrina. Kami tempatkan engkau wahai Rasulullah di atas jalan kami, petunjuk kami, bimbingan kami. Fattabiha, ikuti jalan ini. Jadi bukan hanya kita yang diperintahkan mengikuti, Rasul diperintahkan mengikuti. Jadi nggak mungkin Rasulullah akan mengada-adakan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Allah. Wala tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Jangan kamu ikuti hawa nafsu orang yang tidak berilmu. Ilmu ini sesuatu yang pasti kebenarannya tidak meragukan. Tapi kalau pendapat fulan dan fulan itu dhanni. Yang Allah perintahkan kita ikuti ilmu, bukan ikuti dugaan. Kalau riwayat, 1-2 riwayat sifatnya dhanni. Tapi kalau yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala sifatnya qat'i. Itulah yang dinamakan ilmu. Innahum la yughnu anka minallahi syai'a. Mereka-mereka yang tidak berilmu tidak akan mampu untuk menyelamatkan kamu sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berlindung kepada pendapat fulan dan fulan meninggalkan kitab Allah, begitu sampai di hari akhirat Allah tanya, "Kamu ikut siapa?" "Saya ikuti fulan ya Allah." "Bukankah Allah sudah turunkan kitabnya?" Pada saat itu apa alasan kita? Mereka tak akan kuasa menyelamatkan kamu sedikit pun. Innahum la yughnu anka minallahi syai'a wa inna adh-dhalimina ba'dhuhum awliya'u ba'dhin wallahu waliyyul muttaqin. Dan di sini Allah jelaskan apa? Allah jelaskan satu fenomena yang begitu jelas dari umat ke umat. Realita dan fakta yang tidak dapat dipungkiri. Bahwa sesungguhnya orang yang zalim, apapun nama mereka, apapun atribut mereka, satu sama lain saling bekerja sama, bantu-membantu. Sedangkan Allah khusus menjadi walinya orang yang bertakwa. Adapun orang yang zalim,
Di saat berhadapan dengan kebenaran yang tidak mampu mereka hadapi, mereka bakal bersatu menghadapinya. Jadi tidak perlu heran kalau seandainya orang yang membawa kebenaran dimusuhi oleh mereka-mereka yang berpaling dari kebenaran. Lalu Allah tegaskan, hadza basairu linnasi wa hudaw wa rahmatun liqaumi yuqinun. Ini adalah basair. Jamak dari basirah. Artinya bukti-bukti, hujjah-hujjah yang membuka mata hatimu. Yang Allah berikan bagi manusia. Hadza basairu linnas wa hudan wa rahmatun liqaumi yuqinun. Dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang memiliki keyakinan. Tapi kalau orang yang mengikuti dugaan, mereka berat untuk menerima hal-hal yang pasti. Karena mereka suka bermain-main. Tergantung kepentingan, kemaslahatan. Oleh karena itu pada ayat berikutnya, itu ayat 23, Allah berikan keterangan kepada kita di balik semua ini. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apa kamu melihat orang yang menjadikan Tuhannya hawa nafsunya? Kalau orang menjadikan Tuhannya hawa nafsunya, maka dengan sendirinya susah untuk apa? Untuk dapat duduk bersama-sama berpegang pada kebenaran. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah sesatkan dia. Bukan dalam kebodohan. Dalam pengetahuan Allah biarkan dia tersesat karena mengikuti hawa nafsunya. Kalau dalam kebodohan, masuk di akal. Di dalam ilmu dia tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Ternyata dia memilih kesesatan karena mempertuhan hawa nafsunya. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbi. Allah segel pendengaran maupun kalbunya karena nafsu menutupi semua itu. Kemudian wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Dan Allah letakkan pada pandangannya ghishawah, penutup, tirai untuk melihat kebenaran. Faman yahdihi min ba'dillah, maka siapa lagi yang kuasa untuk memberikan hidayah kepada orang semacam ini setelah Allah meninggalkan dirinya. Afala tadhakkarun, apakah kalian tidak sadar dan mengambil pelajaran dari hal ini? Jadi jelas sekali faktor yang menyebabkan perpecahan di antara umat Islam sebetulnya adalah al-baghyu. Seperti yang Nabi Allah Daud ucapkan berkaitan dengan dua orang yang berselisih, padahal mereka bersekutu. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum ala ba'din illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa qalilum mahum. Sesungguhnya kebanyakan orang yang bersekutu kerjasama, sebahagian mereka berbuat aniaya pada sebahagian yang lain. Bukan ikut kebenaran. Kecuali yang beriman kepada Allah dan beramal soleh. Tapi sedikit jumlah mereka. Kebanyakannya, yang satu ya menganiaya yang lain. Dengan kepandaian dan berbagai macam trik. Ini masih belum memuaskan. Kita tambahkan lagi ayat-ayat yang sering kita baca dalam surat Asy-Syura, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syar'a lakum minad din. Asy-Syura ayat 13. Syar'a lakum minad din. Allah mensyariatkan bagi kalian dari agamanya. Ma wassa bihi Nuha. Seperti yang Allah wasiatkan kepada Nuh. Walladzi auhayna ilaik. Dan apa yang kami wahyukan padamu wahai Rasulullah. Wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Dan juga yang kami wasiatkan pada Ibrahim, pada Musa, pada Isa. Dari mulai Nuh sampai kepada Isa. Begitu juga yang kami wahyukan padamu sama wahai Rasulullah. Yaitu apa? An aqimuddin. Tegakkan agama Allah. Jangan tegakkan hawa nafsu kita di atas agama Allah. Tegakkan agama Allah, wala tatafarraqu fi, dan jangan kalian berpecah belah di dalamnya. Oleh karena itu kalimat tauhid dan tauhid kalimat tauhid dan menyatukan kalimat kita itu merupakan dua muka bagi satu mata uang. Dua muka bagi ajaran Islam. Tidak mungkin terwujud kalimat tauhid hingga kita mentauhidkan kalimat kita. Wala tatafarraqu fi. Kabura 'alal musyrikina ma tad'uhum ilaih. Tapi mustahil bagi orang musyrik untuk mengikuti menyambut seruan wahai Rasulullah untuk bersatu dalam agama Allah. Kabura 'alal musyrikina ma tad'uhum ilaih.
Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Maka Allah akan memilih untuk masuk dalam agama Allah orang yang dikehendaki. Dan Allah akan memberikan petunjuk bagi orang yang hatinya kembali kepada Allah, bukan justru menarik agama Allah ke sisinya agar sesuai dengan hawa nafsunya. Lalu Allah tegaskan, وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Dan tidak terjadi perpecahan di antara mereka kecuali setelah datangnya ilmu kepada mereka. Kenapa? بَغْيًا بَيْنَهُمْ, bukan karena kebodohan, tapi penyebabnya ternyata al-baghyu. Yang menghancurkan umat terdahulu, menghancurkan kita semua. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamma laqudiya bainahum. Kalau bukan karena ketetapan Allah untuk memberikan kesempatan pada mereka sampai batas waktu yang telah ditentukan, niscaya telah diputuskan di antara mereka. Wa innal ladzina urithul kitaba min ba'dihim lafi syakkim minhum murib. Dan orang-orang yang menerima warisan Alkitab setelah mereka para nabi, para rasul, ternyata tidak lagi yakin terhadap kitab Allah. Jiwa mereka dipenuhi kebimbangan dan keraguan yang sangat terhadap apa yang terdapat dalam kitab Allah. Berkaitan dengan hal ini, menarik sekali. Seorang dai yang datang dari Amerika mengadakan wawancara bersama sekian banyak tokoh di Libanon. Dihadiri juga oleh warga Suriah. Ketika terjadi dialog, sang dai yang datang dari barat ini bertanya, tahu tidak kalian apa yang menyebabkan kalian berpecah belah? Mereka mengatakan, pendengar, bahwasanya kami dipecah belah oleh Amerika, oleh Zionis, oleh Barat, dengan berbagai macam konspirasi mereka. Mereka mengontrol dunia Islam, bangsa Arab dipecah belah. Dijawab oleh dai ini, salah. Amerika, Inggris, Zionis tidak akan mampu memecah belah kalian. Kecuali kalau kalian memilih untuk berpecah belah. Bagaimana mungkin Amerika mampu untuk mengontrol dunia, mengontrol kalian? Sedangkan menghadapi COVID saja Amerika nggak berdaya. Betul nggak? Menghadapi COVID tidak berdaya. Bagaimana Amerika bisa mengontrol dunia? Demikian pula Inggris atau Cina atau Zionis. Zionis negara yang kecil. Jumlah kalian lebih besar, apalagi bangsa Arab. Ya. Bangsa Arab ya, yang terdiri dari sekian banyak negara, bahasanya satu, kitabnya sama, nabinya sama, Tuhannya sama. Kenapa kalian berpecah belah? Bukan karena Barat, bukan karena Amerika, bukan karena Cina, bukan karena Zionis, tapi kalian yang bodoh. Kalian mau dipecah belah. Oleh karena itu ketika syaitan, iblis datang ke hadapan Allah di hari kemudian nanti, manusia yang disesatkan datang kepada Allah mengatakan, ya Allah, saya disesatkan oleh fulan. Maksudnya iblis. Dijawab oleh iblis, qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Wahai Tuhan kami, bukan saya yang menyesatkan dia, tapi emang dia yang doyan terhadap kesesatan. Buktinya apa? Nggak semua orang ikut iblis. Iblis bisa nggak maksa orang pergi maksiat? Nggak bisa. Cuma bisikin doang. Manusia lebih jahat. Bisa maksa orang. Jadi iblis bilang kalau dia nggak suka ya Allah, nggak mungkin dia akan ikut saya. Bukan saya menyesatkan dia, emang dia suka dengan kesesatan. Diajak berzina, kalau dia nggak suka. Betul nggak? Oleh karena itu, menyalahkan iblis sebagai penyebab utamanya salah, karena Allah telah memberikan peringatan sebelumnya. Oleh karena itu Nabi Adam mengakui kesalahannya ketika mengikuti iblis. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi sumber perpecahan di antara kita yang melemahkan kita, membuat musuh menjadi kuat, karena kita mengikuti hawa nafsu kita, menjadikannya sebagai Tuhan di tengah-tengah kita. Tiap kelompok mempertuhan hawa nafsunya, lalu memagar para pengikutnya untuk kepentingan mereka. Bagaimana nggak terjadi benturan? Coba kalau ustadz, ulama-ulama, kiainya semua berserah diri kepada Allah, tidak akan ada perpecahan. Saya akan ceritakan pengalaman saya pada saat saya masih di SD.
Mungkin saat itu saya baru sekolah kelas 2 atau 3 SD. Kebetulan saya menyaksikan acara bulu tangkis. Pada saat itu ada Thomas Cup, ada All England, ada Rudy Hartono, ada Mulyadi, kemudian ada Stephen King dari Denmark ya, yang suka bergaya ketika bermain bermain. Pada saat itu Cina belum bermain. Yang ada Taiwan. Cina tidak termasuk dalam dalam mereka-mereka yang bertanding di Thomas Cup maupun di All England. Dan berturut-turut Rudy Hartono menjadi juara. Pada saat kita lagi menyaksikan acara pertandingan bulu tangkis, kebetulan saya didampingi oleh seorang pelajar senior di UI. Saya masih kanak-kanak. Lalu dia bertanya, Hussein, saya mau tanya kamu, agama kamu apa? Saya bilang Islam. Mazhab kamu? Saya bingung. Maksudnya mazhab itu apa? Dia bilang mazhab itu ada Syafi'i, ada Maliki, ada Hambali, ada Hanafi. Mazhab kamu apa? Saya bingung. Saya mengenal Islam secara sederhana. Tuhan kita Allah, Nabi kita Nabi Muhammad, kitab suci kita Al-Quran. Kita beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat. Itu yang saya tahu. Dan saya memandang orang di sekeliling saya, orang Islam, sebagai bahagian dari apa? Dari kaum muslimin. Tetangga saya ikut persis. Kita sholat tarawih sama-sama. Kemudian di mushola yang lain ada Muhammadiyah. Saya bahkan mengaji Al-Quran ya, di tempat ya, orang-orang yang masuk dalam kategori Muhammadiyah. Saya nggak merasa asing di tengah-tengah mereka. Tapi pertanyaan ini menimbulkan persoalan di hati saya. Ternyata persoalan ini bukan hanya pada saat itu, bertahun-tahun sampai saya belajar di Al-Azhar, terus menghantui saya kalau orang bertanya, apa sebetulnya dasarnya orang bermadhab? Lalu orang mengatakan, kita kan nggak bisa langsung kepada Rasulullah, kita harus melalui apa? Imam. Lalu saya tanya, jarak antara Imam Syafi'i dengan Rasulullah berapa kira-kira? Berapa kilometer? Imam Syafi'i lahir tahun 100 Hijriah, meninggal tahun 150 sekian. Berarti jaraknya dari Rasulullah 100 tahun. Kenapa nggak langsung aja? Dari kita ke Imam Syafi'i kan jauh. Betul nggak? Sedangkan dari Imam Syafi'i ke Rasulullah tinggal 100 tahun. Kenapa nggak langsung aja ke Rasulullah? Mereka mengajukan argumentasi yang bermacam-macam, bukan bertambah jelas, bertambah bingung. Bukan kita nggak menghormati Imam Syafi'i. Saya dari mulai kecil hidup dalam lingkungan orang-orang yang mempraktekkan fikih Syafi'i. Tapi agama kita Islam. Kitab kita Al-Quran, bukan kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Kitab kita juga madhab Malik, Abu Hanifah, semuanya adalah Al-Quran. Juga nabinya adalah Rasulullah SAW, bukan Syafi'i, bukan Maliki, bukan Hambali, bukan Hanafi. Bertahun-tahun ini menjadi persoalan buat saya, disebabkan pertanyaan yang diajukan oleh apa? Oleh seorang mahasiswa senior terhadap seorang anak yang masih kelas 3 SD. Antum bayangkan coba. Waktu saya masuk pesantren, subhanallah di pesantren itu unik. Pesantren kita ini ya, jarak kurang lebih 200 meter itu golongan lain. Itu nggak tegur-teguran. Kemudian kita menuju ke arah kanan kita, ya, kira-kira sekitar 500 meter, kalau lewat sawah, kalau lewat jalan biasa mungkin sekilometer, berbeda lagi. Di sebelah kiri kita kurang lebih 300 meter, berbeda lagi. Masing-masing mengaku mazhabnya Syafi'i, hanya karena masalah speaker. Satu prospeker, satu anti-speaker aspek. Gara-gara ini, ya, tidak tegur-teguran. Antum bisa bayangkan. Kemudian kalau kita baca buku, hati-hati ini bukan buku golongan kita nih, buku-buku yang ditulis oleh ulama sesat. Karena berbeda dengan mazhab. Itu tertanam di hati kita pada masa kanak-kanak. Tapi juga muncul pertanyaan, dari mana sesatnya? Apakah umat Islam dalam lingkungan hanya beberapa kilometer seperti ini, bagaimana dalam lingkungan yang lebih besar? Bagaimana mau bersatu?
Yang aneh, kalau mereka berangkat ke tanah suci, baik yang prospek maupun aspek, sholat bareng-bareng. Pakai speaker. Lalu mereka bilang apa? Kalau di Mekah mah beda. Yang nggak boleh di sini, di Mekah semuanya boleh. Buktinya sholat ba'dal asar boleh di sana. Jadi coba bayangkan, gara-gara pertanyaan ini membuat kita dihantui kebingungan. Sampai satu hari, saya membaca pernyataan Tajuddin As-Subki. Dia mengatakan, sebetulnya orang awam ini tidak mengenal perbedaan mazhab, tidak tahu mazhab. Jangan diracuni dengan apa? Perbedaan ini. Seharusnya diterangkan pokok-pokok Islam dan dia belajar dari gurunya yang berilmu, yang mengajarkan dia. Jangan diracuni oleh fanatisme mazhab. Akhirnya antara muslim ini dan muslim itu yang berbeda guru akan bermusuh-musuhan. Mazhab itu pendapat, interpretasi manusia dalam memahami nas. Oleh karena itu, mazhab itu sebetulnya komunitas interpretasi. Komunitas interpretasi Syafi'i, Maliki, Hambali, dia bukan kitab suci. Bukan satu apa? Kebenaran yang mutlak. Upaya mereka dalam memahami nas, ya pada saat bisa saja nasnya berbeda. Tapi kalau yang disepakati itu bukan lagi madhab, bukan lagi fikih, tapi itu merupakan syariat dari Allah. Oleh karena itu kalau kita renungkan sholat subuh kita, prinsip-prinsip dan rukunnya disepakati Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi semua sama. Rukunnya nggak berbeda. Perbedaan terjadi pada saat kunut, Syafi'i kunut ba'da ruku. Imam Malik dan Ahlul Bait kunut sebelum ruku. Sedangkan Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal tidak kunut. Kemudian Malik meluruskan tangannya pada saat berdiri. Sedangkan Syafi'i meletakkan tangannya. Di kalangan Syafi'i ada yang begini, ada yang begini. Abu Hanifah lebih rendah sedikit ke bawah. Kemudian pada saat tasyahud, Syafi'i pada saat bertasyahud, ya, meluruskan, begitu menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah, sampai akhir begini. Kalau Abu Hanifah asyhadu an la ilaha illallah, kemudian karena perbedaan riwayat. Ada lagi yang menggoyang-goyang jarinya mengikuti satu sahabat, ya, yang bernama Wa'il bin Hujur. Jadi kalau kita lihat, ini perbedaan yang tidak prinsip. Yang buat saya tidak akan merusak sholat. Yang penting hadapkan hati kita ke hadapan Allah. Tapi 99% dari praktek sholat, semuanya disepakati. Jadi sebetulnya kalau dikatakan sholat menurut Syafi'i, itu mengherankan. Kenapa yang sedikit dinisbatkan kepada mazhab, seluruhnya, sedangkan yang banyak dilupakan, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang menyebutkan sifat sholat Nabi. Dia nggak pernah lihat Nabi. Cuma berdasarkan riwayat. Syafi'i juga kembali kepada riwayat. Maliki juga begitu. Tapi dia mengatakan sifat sholat Nabi seolah-olah melihat Nabi mengerjakan sholat. Akhirnya mengklaim orang yang berbeda, orang-orang yang menyalahi Nabi. Ini kan berbahaya sekali. Jadi seharusnya apa? Seharusnya rakyat di bawah ini jangan diracuni oleh fanatisme mazhab. Ulama-ulama mengkaji, meneliti pemahaman-pemahaman para ulama. Syafi'inya, Malikinya, Hambalinya. Lalu mereka mengkaji, melihat mana ya yang paling dekat dengan nas, yang paling sesuai dengan kondisi umat. Bukan meracuni dari mulai anak-anak kecil, kamu madhabnya Syafi'i. Hati-hati ya. Jangan kamu ikut orang-orang yang madhabnya beda. Golongannya lain sama kita. Jadi yang memecah belah umat Islam seperti yang Allah bilang, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum. Sesungguhnya hadhihi mengisyaratkan umat-umat sebelumnya bersama umat yang akan datang, semuanya satu umat yang berinduk kepada Allah, kepada kitab dan petunjuknya. Karena sebelum ayat ini Allah ceritakan nabi-nabi yang sebelumnya, inna hadhil umat-umat ini semuanya satu umat. Dan akulah Rabb kalian, bertakwalah padaku. Apa yang terjadi? Fataqatta'u bainahum amrahum subura. Mereka mencabik-cabik persatuan mereka.
Hingga berkelompok-kelompok dan bergolong-golongan, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap kelompok merasa bangga dengan apa? Kelompoknya sendiri. Masing-masing. Fadharhum fi ghamratihim ya'mahun. Biarkan mereka dalam kemabukan mereka tenggelam, ya'mahun, dalam kesesatan. Kalau amiya ya'mah, buta mata ini. Kalau amiha ya'mahu, buta hatinya. Biarkan mereka tenggelam, dibawa oleh badai gelombang hawa nafsu mereka. Karena nggak mau ikut petunjuk Allah. Jadi dari pengalaman pribadi yang saya sampaikan ini, saya dikejutkan oleh pertanyaan ini pada usia sekolah SD yang bertanya, menanyakan apa mazhab kamu. Saya pulang ke orang tua, saya tanya, apa sih mazhab? Dijelaskan bahwa mazhab kita Syafi'i. Saya punya hati bertanya-tanya pada saat itu, tapi perhatian kita terhadap agama kan belum kuat. Begitu semakin kita masuk, semakin muncul pertanyaan yang nggak pernah berhenti di hati kita. Lalu kita bertanya, kita ini semua orang Persis, semua orang Muhammadiyah, apalagi pada saat pemilihan umum pertama setelah kemenangan atau naiknya Bapak Presiden Soeharto. Luar biasa banyaknya. Ada Persis, ada NU, betul nggak? Ada Parmusi, ada Murba. Kelompok-kelompok Islam terpecah-pecah. Anda bisa bayangkan coba. Bagaimana mau menang? Akhirnya masuk ke pemilihan berikutnya, juga umat Islam semakin apa? Padahal dia punya apa? Semboyan Ka'bah. Semboyan Kak. Tapi kalau cuma semboyan saja, apa artinya? Jadi para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, cukup sudah. Cukup sudah kita menyibukkan diri kita dalam pertentangan, perselisihan. Kalau mau selamat, seperti wasiat Ibrahim, wala tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Saya nggak mengajak para pendengar, para pemirsa untuk menjadi pengikut saya, pengikut Ustadz Hussein atau pengikut Rasul, tidak. Nabi memimpin orang di sekelilingnya menjadikan sebagai sahabat-sahabatnya, arti teman perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bukan menjadikan Nabi sebagai berhala. Mereka menyembah Allah. Nabi yang membimbing mereka. Oleh karena itu cinta mereka kepada Nabi, syukur mereka karena membimbing mereka pada kebenaran. Nah, saya tidak ingin sama sekali mengajak kalian, para pendengar, para pemirsa, untuk menutup mata lalu mengikuti saya, tidak. Tapi mengikuti kebenaran yang datang dari sisi Allah, saya hanya menyampaikan. Dan jangan memandang orang-orang yang tidak mengikuti saya sebagai musuh kalian, jangan. Tapi hendaknya kita masuk dalam firman Allah, fabashshir ibad, sampaikan kabar gembira kepada hamba-hambaku, alladzina yastami'unal qaul, tiap dengar ucapan, fayattabi'una ahsan, dipilih yang terbaik. Pilih yang terbaik dari apa yang saya sampaikan, begitu juga dari orang lain. Nah, kita insya Allah bersama-sama menuju Allah. Bukan menjadi pengikut saya, melayani saya, bersama-sama kita melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu pertanyaan, dari ulasan tadi bahwa hak prerogatif agama ini adalah di hadapan Allah. Artinya Allah yang berhak untuk menurunkan syariat agama Islam ini. Dan itu jelas sekali bahwasannya definisinya agama ini hanya Islam. Nah, masadirul ahkamnya adalah Al-Quran. Nah, kekinian Ustadz, yang dipakai untuk masadirul ahkam ini banyak sekali, yaitu al-hadis atau cerita. Dan agama juga namanya tidak mulus lagi, bukan Islam. Tetapi nama sematan-sematan yang baru banyak sekali. Adalah namanya Nusantara atau macam-macamnya, gitu kan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala kan berfirman, agama Syiah, agama Sunnah, agama Sunni, betul. Padahal kan di dalam surat Al-Hajj ya, ayat 78 kan jelas, wajahidu fil haqqa jihadi, yang pada di situ ada sebuah kosakata yang sangat sakti sekali, yaitu huwasammakumul muslimin. Nah, bagaimana menyikapi Ustaz perbedaan yang sekarang ini, bila Allah sendiri kan mengatakan bahwa agama ini cuma Islam gitu. Dan masadirul ahkamnya cuma Al-Qur'an. Nah, ada apa ini gerangan ini? Orang-orang kok berpaling dari Al-Qur'an sementara Rasulullah juga dituntut untuk mengikuti. Nah, kita ulama-ulama dan kita di Islam ini jarang mengikuti Al-Qur'an, justru mengikuti yang lain-lain. Mungkin ini adalah salah satu juga penyebab terpecah belah. Iya. Dengan sendirinya, pada saat kita kembali kepada referensi yang berbeda, akan melahirkan
Perbedaan. Tapi kalau kita menjadikan Quran yang kita imani sebagai rukun iman, sebagai referensi utama kita, yang lainnya disesuaikan dengan Al-Quran, insya Allah akan menuntaskan pertentangan. Tapi al-baghyu ini selalu seiring dengan kepentingan. Kalau bertentangan dengan kebenaran, mereka lebih utamakan kepentingan dari kebenaran. Betul tidak? Selalu kepentingan yang diutamakan. Nah, kita jumpai banyak orang yang beragama, tapi sedikit dari mereka yang tulus berserah diri pada Allah. Oleh karena itu, saya khawatir ya, takut betul-betul kalau sampai membangun opini umat, ya, bukan kembali kepada Allah, akhirnya menjadi tanggung jawab saya di hari kemudian nanti. Oleh karena itu, saya tidak banyak melakukan propaganda, ya. Kemudian juga tidak banyak membela diri terhadap berbagai macam fitnah dan cercaan, karena bagi saya tugasnya hanya menyampaikan. Mau menerima, alhamdulillah saya juga mendapatkan saham dari kebaikan. Seandainya mereka tolak, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu tentang apa yang di hati mereka. Kita tangguhkan semua ini sampai hari kemudian nanti. Betul tidak? Tapi kalau kita ngotot, mokong, ya, melakukan pembelaan, saya khawatir nanti yang saya bela bukan agama Allah, malah kepentingan kita. Takut kehilangan pengikut. Padahal tujuan kita bukan membangun kekuatan dan pengikut untuk kita, tapi justru kita ingin bersatu berpegang pada agama Allah, bersama-sama membelanya untuk menegakkan kalimat Allah. Nah, sekarang kita kalau mengajak para kiai, saya pernah mengajak, ya, untuk sama-sama kita kembali kepada Islam yang satu, coba mengkaji Al-Quran bersama-sama. Ternyata kebanyakan sambutan yang kita terima dingin. Dingin. Bahkan sebagian dari mereka terheran-heran. Di depan manggut-manggut mungkin enggan untuk menolak, tapi di belakang mereka merasa bahwa ini merupakan hadza syai'un ujab. Ini merupakan hal yang amat aneh. Betul. Oleh karena itu benar yang Rasulullah katakan, ja'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam datang asing dan akan nanti diasingi kembali di hari kemudian nanti. Terbukti. Dulu yang mengasing, yang menganggap asing Islam dan Al-Qur'annya orang-orang musyrik. Sekarang orang Islamnya. Jadi kalau kita buka referensi kembali kepada kitab Allah, dia mengatakan kamu harus kembali kepada keterangan para ulama. Para ulama lebih tahu dibandingkan apa? Kamu. Kita nggak boleh langsung. Dan subhanallah, di kalangan ahlus sunnah terdapat orang seperti ini yang mengedepankan salaf dari Quran. Di kalangan Syiah juga sama. Ada kaum akhbariyin yang tidak membolehkan kita menerangkan Al-Quran, dari Al-Quran, tapi harus kembali kepada keterangan dari Ahlul Bait. Jadi yang diikuti bukan lagi Quran. Padahal Ahlul Bait memerintahkan kita mengikuti Quran. Rasul memerintahkan kita mengikuti Quran. Sekarang salah fulan dan fulan yang menjadi hakim terhadap Al-Quran. Jadi akhirnya petaka terjadi di tengah-tengah umat. Nah, kita kan hidup nggak lama ini. Semaksimal kemampuan kita untuk membawa pencerahan, membuka pikiran umat, itu yang kita bisa lakukan. Kalau maksa, tidak. Oleh karena itu, kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa menghapuskan dosa kita. Kemudian juga membuat amal kita diterima di sisi Allah. Kalau bergantung pada amal kita, mustahil. Dosa kita begitu banyak. Yang Allah sembunyikan dari mata manusia begitu banyak. Kalau bukan karena rahmat Allah, mustahil kita akan selamat. Jadi para pemirsa dan para pendengar tidak perlu khawatir. Ustadz Hussein pelan-pelan menggiring melalui Al-Quran dan persatuan untuk masuk ke dalam Syiah. Umur saya tinggal sedikit. Kapan lagi saya akan menikmati apa? Menikmati hasil dari yang saya sampaikan kalau tujuannya untuk ini. Tapi kalau tujuannya untuk Allah, alhamdulillah, saya merasa damai, tenang. Dan mudah-mudahan kita bertemu bersama-sama di sisi Allah dalam keadaan yang penuh dengan kebahagiaan, kedamaian. Kita doakan untuk semua kaum muslimin. Saya bukan mencerca, mencaci, memaki, tapi ingin mengajak bersatu dalam kitab Allah. Masing-masing boleh mengatakan saya ikut fikih Syafi'i, fikih Maliki, fikih Hambali. Tapi katakan, ana muslim dan nahnu muslimun. Jangan saling membenci, jangan saling bermusuh-musuhan. Ujung-ujungnya kita akan bertengkar, berselisih. Mendingan kita makan rujak bebek. Walaupun air mata berlinang-linang karena pedas. Setelah itu kita betul-betul menikmati suasana daripada kita membebek hati kita.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Hussein. Ya, kita kembali semua kepada Al-Quran, membuat hati menjadi tenang, tidak berpecah belah. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Saya Muhammad Krisna, Neza, kemudian Fahri, Yusuf Subangkit, dan Anis Muali. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.